Kabar kurang menyenangkan datang bagi timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sebanyak 4 pemain top resmi dipastikan absen memperkuat skuad Garuda Muda di ajang yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025. Absennya pemain-pemain kunci ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dan tim, karena target PSSI adalah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Laos U23, Makau U23, dan Korea Selatan U23. Sesuai regulasi turnamen, hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Piala Asia U23. Sementara jika finish sebagai runner-up, Timnas Indonesia U23 harus bersaing dengan 10 runner-up lain dari grup lain untuk memperebutkan 4 slot runner-up terbaik. Hal ini membuat kehadiran pemain terbaik menjadi sangat krusial agar peluang lolos lebih besar. Sayangnya, 4 pemain keturunan yang sebelumnya diandalkan kini dipastikan absen, meninggalkan celah di skuad yang harus diisi oleh pemain lain. Absennya para pemain ini tidak hanya memengaruhi komposisi tim, tetapi juga strategi dan rencana pelatih menjelang laga penting. Siapa saja keempat pemain top yang absen? Bagaimana dampaknya terhadap peluang timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026? Simak ulasan lengkap dan analisis strategi penggantiannya hanya di video ini, sekaligus prediksi skuad Garuda Muda yang tetap siap bertarung menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 1. Mauro Zijlstra. Salah satu absensi penting di timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah Mauro Zijlstra, pemain yang saat ini membela FC Volendam. Zijlstra yang beberapa hari lalu sempat berada di Jakarta, dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda Muda. Penyebab utama absennya Zijlstra adalah karena hingga kini ia belum memegang paspor Indonesia, yang menjadi syarat resmi pendaftaran pemain di AFC. Menurut regulasi AFC, batas akhir pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 adalah H10 sebelum turnamen dimulai, yang berarti pendaftaran harus dilakukan paling lambat pada 24 Agustus 2025, sementara kualifikasi Piala Asia U23 2026 baru dimulai pada 3 September 2025. Karena proses administrasi Zijlstra belum rampung, maka nama pemain keturunan ini tidak bisa dicantumkan dalam daftar resmi yang diserahkan ke AFC. Kalau Mauro Zijlstra untuk timnas Indonesia U23 tidak bisa karena pendaftaran sudah tutup. Harus didaftarkan H10 ke AFC, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui di Sarinah pada Minggu, 24 Agustus 2025. Absennya Zijlstra tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia U23, mengingat ia merupakan salah satu pemain berpengalaman yang diharapkan bisa menjadi pengatur permainan di lini tengah sekaligus menambah kualitas kreativitas skuad. Tim pelatih kini harus mencari alternatif lain untuk menutup posisi yang ditinggalkan Zijlstra. Meskipun begitu, pelatih timnas Indonesia U23 tetap optimistis dengan skuad yang ada, dan fokus mempersiapkan pemain lain untuk menghadapi laga-laga grup J melawan Laos, Makau, dan Korea Selatan U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Absennya Mauro Zijlstra menjadi pengingat pentingnya proses administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi AFC bagi pemain diaspora yang ingin membela timnas Indonesia U23. 2. Ivar Jenner. Selain Mauro Zijlstra, Ivar Jenner juga dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gelandang berusia 21 tahun yang kini membela FC Utrecht sebenarnya menjadi salah satu kandidat utama untuk masuk daftar panggil pelatih Gerald van den Burg. Namun, Jenner tengah menjalani proses pemulihan cedera sehingga tim kepelatihan memilih untuk tidak mengambil risiko memanggilnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan kondisi Jenner kepada media pada Jumat, 22 Agustus 2025. Ivar Jenner, saya mendapat kabar dari BTN dan tim kepelatihan. Ivar harusnya kita panggil. Namun, ia baru cedera 7 minggu kalau tidak salah, jadi recovery-nya ditakutkan bikin cedera lagi, ujar Erick Thohir. Absennya Jenner menjadi kehilangan penting bagi timnas Indonesia U23, mengingat ia dikenal memiliki kemampuan mengatur permainan dari lini tengah, visi operan yang matang, serta kemampuan membaca permainan lawan. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kreativitas dan keseimbangan tim, terutama menghadapi pertandingan-pertandingan penting di grup J melawan Laos, Makau, dan Korea Selatan U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025.
Meski kehilangan pemain kunci seperti Jenner, tim pelatih tetap optimistis dengan persiapan skuad yang ada. Strategi rotasi pemain dan pengaturan taktik di lini tengah menjadi fokus agar timnas Indonesia U23 tetap kompetitif dan siap bersaing meraih tiket ke Piala Asia U23 2026, baik melalui status juara grup maupun sebagai salah satu dari 4 runner-up terbaik. Absennya Ivar Jenner juga menjadi pengingat pentingnya manajemen cedera dan kesiapan fisik dalam tim muda yang sedang meniti prestasi internasional. 3. Marcelino Ferdinand. Selain Mauro Zijlstra dan Ivar Jenner, timnas Indonesia U23 juga harus menghadapi absennya Marcelino Ferdinand dari skuad untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain muda berbakat berusia 20 tahun ini awalnya diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia U23. Namun, kebutuhan akan kemampuannya di tim senior membuat Marcelino diprioritaskan untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Keputusan ini didasari oleh jadwal pada tim senior yang tengah menyiapkan diri menghadapi laga uji coba internasional melawan Kuwait pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga uji coba ini digelar sebagai persiapan terakhir sebelum timnas senior turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Marcelino di tim senior diharapkan bisa memberikan dorongan signifikan di lini tengah dan lini serang, mengingat kualitasnya yang mumpuni dalam distribusi bola, visi permainan, dan kemampuan mencetak gol dari posisi gelandang serang. Meski keputusan ini membuat timnas U23 kehilangan salah satu talenta terbaiknya, tim pelatih tetap menyiapkan strategi untuk menutupi posisi yang ditinggalkan Marcelino. Fokus utama tetap pada kesiapan skuad Garuda Muda menghadapi Laos U23, Makau U23, dan Korea Selatan U23 di Grup J, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025. Absennya Marcelino Ferdinand menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia U23, karena harus mengandalkan pemain lain untuk mengisi peran krusial di lini tengah. Namun, ini juga menjadi kesempatan bagi pemain muda lainnya untuk menunjukkan kualitas dan potensi mereka di level internasional, sambil tetap mendukung target timnas U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 2026. 4. Justin Hubner. Pemain keempat yang dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah Justin Hubner. Sama seperti Marcelino Ferdinand, Hubner kini lebih dibutuhkan oleh timnas Indonesia senior. Bek tengah yang saat ini membela Fortuna Sittard ini menjadi salah satu pilar penting dalam skema 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert. Posisi Hubner sebagai bek tengah kiri menjadi kunci kestabilan lini belakang tim senior, terutama menghadapi laga-laga uji coba dan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya Hubner tentu menjadi kehilangan signifikan bagi timnas U23, karena pemain ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, tackle presisi, dan distribusi bola yang akurat dari lini belakang. Kemampuannya tidak hanya penting untuk menjaga pertahanan, tetapi juga memulai serangan dari belakang, yang merupakan bagian vital dari strategi tim modern. Meski begitu, tim pelatih timnas U23 tetap optimistis dengan pemain yang ada. Mereka akan mengatur ulang komposisi lini belakang dan menyiapkan alternatif agar kehilangan Hubner tidak mengurangi efektivitas skuad dalam menghadapi Laos U23, Makau U23, dan Korea Selatan U23 di Grup J, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025. Kehadiran Hubner di tim senior menunjukkan prioritas PSSI untuk memaksimalkan kualitas skuad Garuda di level internasional. Sementara itu, absennya di timnas U23 membuka peluang bagi pemain muda lain untuk menunjukkan kemampuan dan mengambil peran penting di lini pertahanan, sekaligus tetap menjaga target timnas U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 2026. Absennya 4 pemain top menjadi perhatian penting jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 bagi timnas Indonesia U23. Mauro Zijlstra, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda Muda, masing-masing karena alasan administrasi, cedera, atau kebutuhan di tim senior. Keempat absensi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelatih Gerald van den Burg untuk menyiapkan tim yang kompetitif menghadapi laga-laga grup J melawan Laos U23, Makau U23, dan Korea Selatan U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada 39 September 2025. Mauro Zijlstra dipastikan absen karena hingga kini belum memegang paspor Indonesia. Proses administrasinya tidak bisa rampung sebelum batas akhir pendaftaran H10, yakni 24 Agustus 2025, sehingga nama pemain yang membela FC Volendam ini tidak bisa dicantumkan dalam daftar resmi AFC. Absennya Zijlstra menjadi kehilangan penting,
mengingat kemampuannya dalam mengatur permainan di lini tengah yang diharapkan bisa menambah kreativitas dan keseimbangan skuad. Sementara itu, Ivar Jenner dari FC Utrecht tidak dipanggil karena masih menjalani pemulihan cedera. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa risiko memanggil Jenner terlalu dini dapat menyebabkan cedera kembali, sehingga tim kepelatihan memilih untuk menahan sang gelandang. Jenner dikenal memiliki visi permainan yang matang dan kemampuan distribusi bola yang dapat mengendalikan tempo pertandingan, sehingga absennya ia juga memaksa pelatih menyiapkan alternatif lini tengah. Selain itu, dua pemain muda lain, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner, diprioritaskan untuk timnas senior. Marcelino, gelandang serang yang membela Oxford United, lebih dibutuhkan untuk laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon sebagai persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan Hubner, bek tengah kiri dari Fortuna Sittard, menjadi andalan dalam skema 3-4-3 racikan Patrick Kluivert di tim senior. Keputusan ini menunjukkan prioritas PSSI untuk memaksimalkan kualitas skuad senior, sekaligus membuka peluang bagi pemain muda lain di timnas U23 untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka. Meski kehilangan 4 pemain top, Timnas Indonesia U23 tetap optimistis. Tim pelatih fokus menyiapkan strategi dan kombinasi pemain yang tersedia agar skuad tetap solid, kompetitif, dan siap menghadapi ketatnya persaingan di grup J. Absennya para pemain ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi talenta muda untuk membuktikan diri, menjaga ritme permainan, dan membantu Timnas U23 meraih target lolos ke Piala Asia U23 2026. Dengan persiapan matang, skuad Garuda Muda tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan kualitas, mengamankan kemenangan, dan meraih hasil maksimal di turnamen mendatang.